Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Poka Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus adalah puncak ketaatannya melaksanakan kehendak Bapa dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia. Kematiannya adalah kemenangan bagi manusia. Seiring itu belenggu dosa pun dihancurkan. Dosa yang mencengkeram manusia, yang memperbudak manusia, sehingga manusia tidak mungkin selamat, telah dipatahkan melalui pengorbanan Kristus. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita tanamkan kebenaran yang penuh kuasa ini, saudara, di dalam hati kita, jiwa dan tubuh kita. Kemenangan sejati telah diberikan kepada kita dalam setiap aspek kehidupan atas segala kuasa musuh, sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh usaha dan kepintaran kita, saudara. Kemenangan adalah milik kita karena anugerah dan karyanya Tuhan di kayu salib. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Kristus telah menebus kita. Dan marilah mengimani kemenangan itu setiap hari dalam hidup kita, saudara. Firman-Nya penuh dengan janji berkat bagi kehidupan kita, dan apabila kita secara terus-menerus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan menjalani hidup tidak dengan kepala tertunduk, tetapi hidup penuh dengan pengharapan. Pengakuan iman yang terus-menerus akan apa yang kita miliki dalam Kristus akan membangun benteng dalam pikiran kita. Ini akan membentuk sikap hati yang benar menghadapi berbagai situasi dan keadaan di sekitar kita, saudara. Bila kita memperkatakan firman-Nya dengan iman, Tuhan pasti melaksanakannya bagi kita. Apapun yang kita lakukan melalui Yesus akan berhasil. Tuhan memberikan kemenangan kemanapun kita pergi. Firman Tuhan berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, kunci mengalami hidup berkemenangan adalah iman kita, iman yang senantiasa mengandalkan Tuhan di segala perkara. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang katanya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, secara kasat mata, kita dapat melihat kenyataan hidup di dalam dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya kepada Kristus, janganlah sampai kita dikalahkan oleh situasi-situasi yang buruk yang terjadi. Kita dapat mengalahkan kenyataan-kenyataan buruk itu bukan dengan kekuatan
atau logika kita, namun dengan memakai mata iman. Sehingga di tengah situasi yang buruk sekalipun, kita akan tetap dapat melihat dan merasakan ada kemenangan dan kebaikan bagi kita, saudara. Iman dan pengakuan kita haruslah sejalan dengan firman Tuhan. Mata iman akan selalu memandang ke atas, yaitu memandang kepada Tuhan Yesus. Paulus menasihati, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman tidak terpengaruh oleh apa yang terlihat oleh mata jasmani, saudara. Sehingga jika kita diam dalam iman yang sejati, kita akan bisa menyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Ada tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan menegaskan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudaraku, inilah kehidupan Abraham. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, mari kita tetikkan hati kita untuk memiliki iman yang teguh, iman yang sejati, yang mempercayai bahwa Tuhan adalah penguasa tunggal atas hidup kita, sehingga kita hari demi hari mampu dan merasakan kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam iman yang selalu mempercayai bahwa Tuhan berkuasa tunggal dalam hidup kami, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, sehingga setiap kami boleh merasakan kemenangan yang Tuhan janjikan. Ajar kami hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.